Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam deru keras, seorang pejuang kecoa hijau gelap diusir dari mulut guci racun Wan Gu, dan memasuki celah dimensi di sebelahnya untuk pertama kalinya. Saat berikutnya, setelah melewati celah dimensi, kaisar kecoa hijau gelap itu muncul di labirin di lantai pertama menara Thunderfire. Dari pandangan sekilas, kaisar kecoa hijau gelap ini memiliki tubuh yang kokoh, garis-garis halus, dan volume yang jauh lebih kecil. Para jenderal kecoa hijau gelap ini memiliki panjang kurang dari 1 meter, ramping, dan gas hijau gelap tersebar di seluruh tubuh. Melambaikan sepasang sayap, para jenderal kecoa, bahkan lautan api di tanah benar-benar tak kenal takut, dan langit badai petir, tiba-tiba bergegas menuju kumbang yang kosong. Melalui layar kristal pantom, Kaisar Serigala serakah memandang prajurit kecoa yang kagum. Dalam hal kekuatan individu, kekuatan prajurit kecoa bahkan lebih buruk daripada Void Beetle. Sejumlah besar prajurit kecoa dipisahkan oleh gigi tajam Void Beetle dalam satu tembakan. Kecoa itu memperingatkan Karapas yang bangga, di depan gigi Void Beetle, sama renyah dan lezatnya dengan biskuit renyah. Dengan hanya satu tatap muka, kehilangan pejuang kecoa sangat berat, hampir sebanyak yang terlihat. Di sisi lain, Void Beetle dilebih-lebihkan secara sombong, bertarung setengah hari, membantai ribuan pejuang kecoa, tetapi dia tidak mati sama sekali. Melihat adegan ini, Kaisar Koronet berbalik dengan cemas dan berkata dengan keras, tidak, korbannya terlalu berat, jadi itu bukan cara untuk melanjutkan. Mendengar kata-kata Kaisar Greedy Wolf, Kaisar Kokroah mencibir dan berkata, jangan khawatir, pertunjukan yang baik belum datang. Di sela-sela pidato, Kaisar Kecoa mendesak kelompok cahaya kimia, dan melahirkan pejuang kecoa baru. Menghadapi ini, Kaisar Wolf berbalik tak berdaya dan melihat layar kristal hantu di sebelahnya. Melihat dari atas, di dalam labirin besar di lantai pertama, kumbang kosong tak berujung dituangkan dari pintu masuk di sebelah kanan. Mengikuti jalannya labirin, semua kumbang kosong bermuara di ujung labirin. Di sisi kiri labirin, dalam celah dimensional, sejumlah besar pejuang kecoa bergegas keluar. Di sepanjang lorong labirin besar di lantai pertama, bergegas menuju pasukan kumbang yang melarikan diri. Waktu berlalu setiap menit, setiap detik, ada ratusan kecoa yang bertarung sampai mati. Meskipun perang kecoa akan bertahan dalam situasi putus asa, secara umum, seluruh front perlahan-lahan telah maju oleh Void Beetle langkah demi langkah. Akhirnya, setelah bertahan selama 3 jam penuh, lantai pertama dari Menara Api Guntur 9 hari dinyatakan hilang. Melihat labirin pagoda guntur api 9 hari badai dengan asap tebal kelihatannya. Hanya dalam 3 jam, ada puluhan juta kecoa dan mati di labirin. Pada saat ini, kumbang-kumbang yang kejam, ganas itu, menahan nyala api yang menyala-nyala, menahan badai, dan menginjak mayat para pejuang kecoa bergerak maju tanpa suara. Menyedihkan, ini benar-benar menyedihkan. Menghadapi pemandangan seperti itu, Kaisar Zhaoyu, yang mengagumi Kaisar Wolf, memandang ke masa lalu. Meskipun biasanya terdengar bahwa suara, gerakan, nada, ekspresi Kaisar kecoa Kaisar Zun sangat membosankan. Tapi begitu memasuki kondisi pertempuran, kecoa Kaisar Zun jelas merupakan Grand Marshal yang paling kejam, paling berdarah, dan paling kejam. Ribuan prajurit perang di ranah Kaisar Wu, seperti umpan meriam, hanya untuk menghentikannya sedikit, kecepatan Void Beetle. Dalam keheningan, kabut hijau gelap bergegas keluar dari guci racun Wan Gu. Kabut hijau gelap terkondensasi oleh ribuan kecoa hijau gelap. Begitu dia menyingkirkan guci racun Wan Gu, pertempuran kecoa akan tumbuh dalam angin. Ketika saya pertama kali keluar dari guci racun Wan Gu, itu hanya seukuran biji wijen. Tetapi ketika mencapai celah dimensi, panjangnya sudah 10 cm. Setelah melewati celah dimensi, ketika kecoa ini akhirnya akan muncul di medan perang, tanpa kecuali, semua telah tumbuh hingga 1 meter. Void Beetle membanjir seperti air pasang, mengikuti lorong labirin, menantang nyala api dan badai, menginjak tubuh pejuang kecoa, dan bergerak maju, dan kemudian maju. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Di setiap lapisan, pejuang kecoa meninggalkan puluhan juta mayat. Dengan pengorbanan yang begitu besar, yang bisa dilakukan hanyalah menunda kemajuan Void Beetle. Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er, yang sudah tidak berkelanjutan, segera dibawa kembali oleh Chu Xingyun ke puncak Menara Api Guntur Jiutian. Menghadapi kumbang seperti pasang surut, tidak peduli seberapa kuat individu itu, akan sulit untuk menolak. Akhirnya, 3 hari kemudian, kumbang kosong pertama muncul bekas luka di pintu masuk lantai 9. Melihat adegan ini, Kaisar Coral Wolf mati-matian mengeluarkan pedang perak, dan selanjutnya, hanya bisa menjadi pertempuran putus asa.
Menghadapi kumbang yang tak ada habisnya, Kaisar Keserakahan tahu bahwa bahkan jika dia lebih kuat, dia akan cepat atau lambat akan habis. Mulai sekarang, kekalahan hanyalah masalah waktu. Hebat, Raja, seharusnya, tidak, hampir. Suara gemetar Kaisar Kokroa bergetar dengan wajah putus asa Kaisar Wolf. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat dan apa yang dia lihat adalah bahwa Chu Xingyun masih sama dengan dia 3 hari yang lalu, dengan wajah polos dan wajah tenang. Menghadapi pertanyaan dari kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun mengangguk diam-diam, dengan diam-diam menarik tangannya ke guci racun Wan Gu, dan berkata, seharusnya tidak ada masalah, selanjutnya, berapa banyak yang bisa dicapai itu tergantung pada Anda. Dengan gembira mengambil guci racun Wan Gu, kecoa Kaisar Zun berlari sepanjang jalan, berlari menuju ujung labirin 9 lantai. Berlari sampai ke ujung labirin, Lord Kokroah menempatkan guci Wan Gu di tanah, dan mulut guci Wan Gu diarahkan ke lorong labirin. Besar, besar, tidak peduli seberapa besar. Dengan suara Lord Kokroah, volume guci racun Wan Gu terus meningkat. Pada akhirnya, guci besar Wan Gu berubah menjadi raksasa dengan diameter puluhan meter. Mulut Wan Gu Duomem berubah menjadi lubang, di dalam lubang. Cahaya berwarna-warni beredar tanpa henti. Melihat kosong pada adegan ini, Kaisar Greedy Wolf berkata ini. Dia, sambil tersenyum, dia memandang Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, mengapa kami melakukannya dengan sangat jelas, tidak ada samaran sama sekali, apakah Anda masih mengerti? Sambil menggelengkan kepalanya dengan kosong, Kaisar Wolf berkata, aku tidak melihat apa-apa, aku hanya tahu. Void Beetle telah bergegas ke lantai 9, dan kita tidak punya jalan untuk kembali. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apakah kamu tidak menemukannya? Dari lantai pertama ke lantai 9 menara pemadam kebakaran Jiutian, kami menjatuhkan 90 juta mayat kecoa. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Wolf mengagumi dengan kagum, saya melihat apa yang Anda katakan, pertempuran itu benar-benar mengerikan, jujur. Saya adalah pertama kalinya untuk menyaksikan yang mengerikan dan keras seperti itu berjuang. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, bukan itu intinya, itu bukan masalah besar. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, lihatlah dengan hati-hati, semua mayat pejuang kecoa telah dipanggang oleh api di tanah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed menoleh dan melihat ke arah layar kristal hantu. Sejauh yang saya bisa lihat, lantai labirin setiap lapisan telah ditutupi dengan mayat-mayat kecoa. Nyala api menyala dari tanah, membakar mayat para pejuang kecoa, semburan asap hijau gelap bercampur dalam nyala api, dan bergulung. Melihat kebingungan Kaisar Greedy Wolf, Chu Xingyun berkata kumbang Void ini dilindungi oleh Void Shield. Di bawah Void Shield, mereka dilindungi oleh karapas yang solid, jadi, sangat sulit untuk dibunuh dari. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, yang paling penting adalah bahwa sejak awal, kecoa dan aku tidak pernah berpikir untuk membunuh kumbang kosong ini. Mengangguk dengan jelas, Kaisar Greedy berkata, aku ingat itu, kamu mengatakan pada waktu itu, kamu akan berusaha keras untuk berburu lebih banyak kumbang Void kepada Kaisar Kokroah. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, Void Beetle ini sangat penting bagi Lord Kokroah, jadi, bahkan jika aku mengambil risiko, aku akan membantunya mendapatkan lebih banyak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed mengenakan, maksud Anda meninggalkan begitu banyak mayat dengan sengaja, tapi mengapa? Mengapa Anda melakukan ini? Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, kumbang Void ini memiliki perisai Void di permukaannya dan perlindungan karapas keras, yang benar-benar sulit untuk ditangani, tetapi organ internal mereka tidak bisa juga memiliki perisai Void, dan tebal perlindungan karapas. Mendengar ini, Kaisar Greedy tiba-tiba menyadari. Matanya menyala-nyala, dan Kaisar Wolf menamparkan pahanya, dengan penuh semangat berkata, aku mengerti sepenuhnya. Faktanya, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun dan Chu Xingyun, tidak benar bahwa kumbang kosong tidak bisa membunuh, tetapi memang sengaja tidak. Anda tahu, pemurnian Gu harus disempurnakan dengan serangga hidup. Setelah serangga mati, mereka tidak berguna. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa bertarung dan mundur, meninggalkan 90 juta mayat panglima perang kecoa di sepanjang jalan. Di bawah pembakaran api, mayat-mayat ini terus mengeluarkan asap mengepul, yang benar-benar menutupi seluruh menara api guntur 9 hari. Sepanjang jalan, meskipun penampilan Void Beetles itu tidak pecah, tetapi pada kenyataannya, mereka merokok asap beracun, tetapi mereka telah diracun, dan negara dapat digambarkan sebagai semakin buruk. Kegembiraan saat mengobrol, di sebelah, suara kecoa Kaisar Zun, dengan gembira terdengar. Mendengar suara Kaisar Kokroah, Kaisar Greedy Wolf dan Chu Xingyun berlari untuk pertama kalinya. Dari pandangan sekilas, di lorong labirin yang luas, seseorang ditutupi dengan sisik dan luka, dan Void Beetle yang sangat lemah berjalan di sepanjang lorong labirin dengan gemetar. Sepanjang jalan, semua Void Beetles jelas tidak sadar. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang menuju ke depan, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi dan kemana mereka pergi.
di bawah tatapan Kaisar Greedy Wolf, bahwa satu demi satu, baris demi baris deretan kumbang kosong, satu demi satu, mengikuti mulut guci racun Wan Gu dan naik ke guci racun Wan Gu. Melihat adegan ini, Kaisar Greedy bergetar hebat dan menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Tidak. Kamu ingin menghapus kelompok Void Beetles ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak harus, jika kecoa mendapatkan apa yang diinginkannya, maka sisanya dapat terbunuh. Kecoa dia. Melihat kegembiraan tarian Kokroa Emperor Zun, Emperor Greedy Wolf tidak bisa tidak iri. Kecoa Kaisar Zun menginginkan harta kesaksian, dan Chu Xingyun membantunya tanpa pertimbangan. Tuan Kokroa menginginkan pesawat ulang-alik dimensional Void Beetle dan Void Fang. Chu Chuyun mempertaruhkan nyawanya dan membantunya merancang Void Beetle. Untuk dapat mengikuti raja seperti itu, kecoa Kaisar Zun benar-benar beruntung selama 3 kehidupan. Jika dia serigala serakah juga bertemu dengan raja yang baik, maka sekarang dia lebih dari apa yang ada sekarang. Untungnya, meskipun sedikit terlambat, sekarang, semua orang sudah menjadi keluarga. Waktu berlalu setiap menit. Semakin banyak Void Beetles telah dituangkan ke dalam guci racun Wan Gu. Kegembiraan mendesak guci racun Wan Gu, kecoa Kaisar dihormati dengan semua kekuatannya, kumbang kosong di guci racun Wan Gu. Cara memperbaiki Gu adalah untuk mengumpulkan kekuatan dari setiap serangga beracun untuk membentuk keberadaan yang kuat. Secara umum, yang disebut Gu penyulingan adalah menempatkan 5 jenis serangga beracun yang menempati 5 elemen kayu, emas, air, api, dan tanah ke dalam panci, dan menggunakan metode rahasia untuk merangsang mereka bertarung. Yang terakhir yang selamat adalah grup penolak. Tentu saja, ini hanya pernyataan kasar. Sebenarnya, ada banyak metode rahasia yang diperlukan untuk memperbaiki Gu, dan tidak hanya untuk melawan 5 bak. Secara umum, serangga beracun terakhir yang masih hidup akan memiliki semua kelebihan dari 5 racun beracun, yang menggabungkan kekuatan dari 5 serangga beracun dengan satu, dan sangat kuat. Namun, jika Lord Kokroah memiliki guci racun Wan Gu, dia tidak perlu repot. Tidak perlu untuk 5 atau 5 pemurnian, juga tidak perlu menyesuaikan dengan 5 elemen kayu, emas, air, api, dan bumi. Alasan mengapa guci racun Wan Gu adalah harta kesaksian Lord Kokroah adalah karena guci racun Wan dapat melelehkan serangga beracun dalam jumlah besar. Pada saat ini, Lord Kokroah Emperor pertama kali menggunakan kekuatan alam untuk memadatkan 3.000 pejuang kecoa. Setelah itu, ia mendesak guci racun Wan Gu untuk melawan 3.000 kecoa dan melakukan pengorbanan dengan 3.000 kumbang batal. Di bawah perpaduan 3.000 cacing baru muncul di guci racun Wan Gu. Dengan peperangan kecoa sebagai tubuh induk, Kaisar kecoa itu tidak terbatas, dan kumbang batal disempurnakan ke dalam tubuh 3.000 pejuang kecoa. Setelah setiap penggabungan, dengan 3.000 pejuang kecoa, adalah mungkin untuk mempertahankan jejak karakteristik kumbang batal. Setelah integrasi dan pemurnian berulang, 3.000 kecoa ini akan mulai berubah secara bertahap. Evolusi suatu spesies sangat panjang, biasanya membutuhkan ratusan juta tahun untuk kecoa Kaisar Zun berbeda. Melalui guci racun Wan Gu, kecoa Kaisar Zun akan berkembang dengan kecepatan yang terus meningkat. Setiap kali sekelompok Void Beetles menyatu, 3.000 pejuang kecoa akan menyatukan jejak spesialisasi Void Beetle. Berangsur-angsur, 3.000 gigi kecoa menjadi lebih panjang dan lebih tajam, dan permukaan gigi bahkan bersinar dengan cahaya hijau biru dingin dari hutan. Jelas, ini adalah gigi Kaisar Kokroah yang menggiurkan. Prajurit kecoa, seperti kecoa biasa, pada dasarnya tidak merusak. Tetapi sekarang, dengan kekosongan gigi, semuanya benar-benar berbeda. Setelah memiliki gigi yang tajam, para pejuang kecoa ini menjadi sangat menakutkan. Bayangkan bahwa ratusan juta kecoa akan berbondong-bondong ke mulut yang penuh dengan gigi besi dan gigi tembaga, bahkan baja dan batu, dapat dengan mudah dihancurkan. Betapa mengerikannya pasukan sebesar itu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan gigi dari 3.000 serangga induk kecoa menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Namun, yang mengecewakan Chu Xingyun dan Kokroah Emperor adalah kemampuan antar jemput dimensi Void Beetle dan Void Shield yang kuat tidak pernah berhasil. Sebaliknya, itu adalah gigi kekosongan, tetapi ada kecenderungan bahwa biru keluar dari biru, dan itu lebih baik daripada biru. Gigit ke bawah, bahkan baja tungsten dapat dihancurkan dengan gigitan. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata tidak. Void Beetle memiliki Void Bloodline, sehingga ia memiliki Void Shield dan kemampuan untuk berpindah melalui dimensi. Menggelengkan kepalanya karena kecewa, Kaisar Kokroah berkata kekuatan supranatural dari garis darah tidak dapat diwarisi. Ini benar-benar memalukan. Mendengar kata-kata Kaisar kecoa, Chu Xingyun tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, jika ada yang bisa diwarisi dengan santai, maka keluarga kecoa tidak terkalahkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroah tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa. Dengan bangga mengangkat dadanya, Kaisar Kokroah berkata, bahkan jika hanya gigi kekosongan yang diperoleh pasukan kecoa saya tidak terkalahkan. Sama seperti Chu Xingyun, Kaisar kecoa Zun, dan serigala serakah Kaisar Zun bertarung dengan Void Beetle.
Di sisi lain, di medan perang utama Taiko, topeng emas pucat muncul di bagian terdalam pegunungan Yinsan. Di antara tiga medan perang kuno yang besar, medan perang kuno utama adalah tanah kuno dengan trauma paling sedikit, kekuatan dunia paling lengkap, dan hukum paling kuat. Topeng emas pucat tersembunyi dalam malaria beracun abu-abu dan kejahatan beracun, siapapun bisa melihatnya. Topeng ini mencakup area seluas 30.000 mil. Seluruh area adalah area di mana dunia mayat hidup berada. Di luar topeng ini, semuanya sama seperti biasa, tidak ada perbedaan. Tetapi di dalam retikel, angin bertiup dan semuanya berubah sepenuhnya. Di luar topeng, tanaman dan pohon-pohon bergoyang, sungai mengalir, dan binatang buas itu berjalan di sekitarnya. Di dalam topeng cahaya, kecepatan dan kerataan rumput dan pohon-pohon yang berayun meningkat 100 kali lipat, dan kecepatan serta frekuensi berjalan binatang buas juga meningkat 100 kali lipat. Melihat itu, dunia di dalam retikel tampaknya telah berakselerasi 100 kali, semuanya adalah tindakan cepat, frekuensi cepat. Mungkinkah dikatakan orang-orang, hal-hal dalam topeng semuanya gila? Namun pada kenyataannya, tidak ada yang berubah sama sekali dalam retikel. Di dunia mayat hidup, semua orang masih berjalan, berbicara, dan melakukan pekerjaan mereka. Di medan perang di luar dunia mayat hidup, para biarawan dari gerbang abadi Suantian berputar dengan jiwa-jiwa dalam keadaan normal dan dengan kecepatan normal. Semuanya sangat normal, tidak ada perbedaan. Bahkan, topeng emas pucat ini adalah langit waktu. Di bawah bayang-bayang waktu, waktu dipaksakan oleh kehendak archaik untuk mempercepat 100 kali lipat. Di setiap sisi dunia, ada hukum waktu. Hukum waktu di setiap sisi dunia juga berbeda. Dengan mengambil dunia nyata dan dunia Qiankun sebagai contoh, hukum waktu di dua dunia tidak persis sama. Langit yang disebut suatu hari, 1 tahun di tanah. Meskipun tidak begitu berlebihan di alam semesta ini. Tetapi secara keseluruhan, telah mencapai tingkat 3 hari di langit dan dunia luar selama 1 tahun. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk mempertahankan langit waktu, tetapi memiliki manfaat besar bagi perkembangan dan evolusi dunia. Jika Suire akan mencakup seluruh medan perang Suire utama di bawah langit waktu, itu pasti tidak akan bertahan lama, dan segera energi akan habis dan dunia akan runtuh. Tapi, jika itu hanya mencakup area ini, walaupun konsumsinya masih tidak kecil, Tai Chi akan sepenuhnya mendukungnya, dan itu dapat dipertahankan untuk waktu yang lama dan hampir tanpa batas. Dengan cara ini, dunia di luar telah berlalu dalam 1 tahun terakhir, dan dunia di dalam langit telah melewati 100 tahun. Tapi, langit waktu muncul. Hukum waktu disesuaikan. Semua ini, semua orang di bawah langit, tidak tahu sama sekali. Di dalam gerbang abadi Suantian, semua orang mengikuti perintah Ratu Roh Sihir, dengan kerja sama dari 3.000 putri setan, dan di bawah komando 30 juta masters klan-klan iblis, mereka sibuk siang dan malam. Pada saat yang sama, sejumlah besar binatang biru manusia mulai muncul di dataran di luar dunia mayat hidup. Di bawah pengaturan Queen of Magic, semua biksu dari Suantian Immortal Gate mulai pergi berburu dalam kelompok-kelompok. Terdasarkan premis untuk memastikan keselamatan, roh perang dipromosikan dari bintang hijau ke bintang biru sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Ratu Iblis mengirim peluit untuk menjelajahi kedalaman dataran yang luas, menjelajahi distribusi binatang buas di dataran dan pembagian kekuatan binatang buas. Ketika waktu di luar telah berlalu selama sebulan penuh, dalam waktu 10 hari, hampir 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun, semua 30 juta beku telah berevolusi menjadi jiwa berjubah biru. Pada saat yang sama, munculnya sejumlah besar kostum jiwa berjubah biru juga telah memungkinkan 30 juta biksu ini untuk perlahan-lahan mengubah kehijauan mereka. Kostum Mangsol, diganti dengan kostum Blue Mangsol. Kostum Green Mangsol yang diganti dikirim ke kota Nanhuang, diserahkan kepada 4 saudari Lulu, dan dikirim ke anggota Suantian Xianmen yang baru direkrut. Saat dunia mayat hidup telah jatuh, ia merapat di medan perang Taiko. Oleh karena itu, di bawah langit waktu ini, probabilitas Blue Mangsol Beast mengkondensasi tulang roh telah mencapai 50%. Adapun elit dari Blue Mangsol Beast, kemungkinan kostum jiwa kondensasi juga telah mencapai probabilitas 50% menakutkan. Oleh karena itu, setiap hari, pendapatan Xianmen Suantian sangat besar. Seluruh Xianmen Suantian berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukan hanya peningkatan jiwa perang, atau penguatan tubuh perang, atau penggantian pakaian jiwa. Yang paling penting adalah bahwa pengalaman pertempuran dan pengalaman bertarung dari 30 juta beku Suantian ini semuanya meningkat dengan sangat baik. Tentu saja, banyak pertempuran pasti akan disertai dengan banyak kematian, yang toh tidak bisa dihindari. Untungnya, sebelum Chu Xingyun pergi, dia mendelegasikan kekuasaan kepada Ratu Permaisuri. Setelah Chu Xingyun pergi, satu-satunya hal yang bisa melintas adalah keberadaan kota Nanhuang dan kota Suantian. Setelah menemukan bahwa banyak kerusakan tidak bisa dihindari, Ratu Sihir atas nama Chu Xingyun, berkomunikasi dengan wasiat Taikoan dan mencari perlindungan wasiat Taiko. Dihadapkan dengan penerapan Ratu Sihir, Taiko akan dengan senang hati setuju untuk memberikan perlindungan mutlak kepada Ratu Sihir.
Selama Anda berada di medan perang Suire Junior, ada lapisan pelindung wali mutlak di sekitar tubuh Ratu Sihir. Kecuali seseorang dapat mengambil langkah pertama dan menghancurkan medan perang Suire utama, jika tidak, lapisan perisai pelindung mutlak ini tidak akan pernah rusak. Tentu saja, untuk mencegah Ratu Sihir menyalahgunakan perisai pelindung absolut, Suire akan membuat batasan. Bagaimanapun, Ratu Sihir sama sekali tidak diizinkan untuk menyerang, jika tidak. Perisai pelindung mutlak ini akan hancur dari dalam dan tidak akan pernah pulih. Dengan otoritas yang diberikan oleh Chu Xingyun, Ratu Iblis bergegas ke markas Suantian Xianmen, membuka Xianmen Suantian, dan mengarah ke susunan roh teleportasi kota Suantian. Dengan cara ini, di kota Nanhuang, keempat saudari Lulu dapat terus merekrut biksu untuk bergabung dengan gerbang abadi Suantian. Di antara mereka, anggota elit akan memasuki kota Suantian melalui susunan roh teleportasi dari markas Xianmen Suantian untuk menambah kekosongan para biksu yang meninggal dalam perang. Belum lagi perkembangan cepat Xianan Suantian, di sisi lain. Dalam 9 hari menara Thunderfire, setelah sebulan kerja keras, semua Void Beetles benar-benar mati. Selama sebulan penuh, setiap detik ribuan Void Beetles mengalir ke menara Thunderfire 9 hari. Setelah sebulan penuh, tidak ada yang tahu berapa banyak Void Beetles telah memasuki 9 hari guntur menara api dan memasuki guci racun Wan Gu dari Lord Kokroah. Seperti pepatah lama, Sai Weng kehilangan kudanya, dan dia tidak tahu apa-apa. Kalimat ini sangat cocok untuk Kaisar Kecoa. Awalnya, gigi Void sebenarnya adalah bakat rasial yang unik dari keluarga kumbang batal. Tetapi setelah memperbaiki kumbang kosong 100 juta triliun, gigi kekosongan terus menguat dan bahkan biru lebih baik daripada biru. Ketika kumbang Void terakhir masuk ke guci racun Wan Gu dan digabungkan oleh 3.000 serangga induk kecoak, permukaan Void Fang telah dilapisi dengan cahaya biru. Pada saat ini, kekosongan gigi ini jauh lebih tajam daripada kumbang kekosongan, dan hal yang paling langka adalah bahwa kekosongan gigi ini akan terus berevolusi, menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Selain itu, meskipun tidak ada Void Shield untuk Void Beetle, perang kecoa juga akan menarik banyak pengetahuan dari karapas Void Beetle, dan pertahanan karapas akan sangat ditingkatkan. Setelah memusnahkan seluruh komunitas Void Beetles, Chu Xingyun dan Kokroa Emperor Venerable masih belum terpuji, mencoba mencari sekelompok Void Beetles untuk melihat apakah mereka dapat mengintegrasikan bakat yang lebih kuat. Melihat kedua orang gila ini, Kaisar Serigala Keserakahan itu terdiam. Anda tahu, meskipun kekuatan individu kumbang kosong ini adalah rata-rata, begitu kelihatan itu luar biasa, ratusan miliar. Karena itu, untuk mencegah Void Beetle, semua kapal perang bintang besar akan memasang Leigang untuk menghindari penghancuran Void Beetle. Namun, berkali-kali, mirip dengan Chu Xingyun, ketika ia bertemu dengan komunitas Void Beetle kali ini, bahkan jika Leigang dihidupkan, tidak ada gunanya sama sekali. Void Beetles tidak akan secara aktif menyerang kapal perang bintang yang dilindungi oleh Leigang. Tapi begitu kapal perang bintang datang ke pintu dan bergegas ke komunitas Void Beetle, tidak ada yang bisa dikatakan. Miliar triliun kumbang batal melonjak dan tidak ada Leigang yang bisa menghentikannya. Dan begitu Leigang berhasil menerobos kumbang kosong yang luar biasa masuk, bahkan Tuan Junbang harus mati di tempat. Tentu saja, jika ada pemain top di peringkat, tidak mungkin untuk dikalahkan, tetapi lari masih bisa lari. Jika ada penguasa dalam daftar kaisar, tidak ada yang bisa dikatakan. Meskipun Void Beetle kuat, itu hanya masalah kecil di depan para empu Kaisar Bang, dan itu bisa dihancurkan dengan mudah. Pada bulan berikutnya, meskipun Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa sangat ingin menemukan Void Beetle, tapi Void Beetle tidak jelas dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Akhirnya, 2 bulan kemudian, dengan kecepatan yang tak tertandingi dari Menara Api Guntur 9 hari, Chu Xingyun dan kelompoknya kembali ke pintu masuk ke utara lautan bintang-bintang naga kepala. Sebelum perubahan, Chu Xingyun tidak memiliki cara untuk masuk atau keluar dari Dragon Head Star sebelum gerbang langit berbintang dibuka. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun sangat berbeda. Memiliki jiwa perang ungu, dan tubuh perang, mengenakan kostum jubah emas, kekuatan satu tubuh telah meningkat beberapa kali. Oleh karena itu, setelah mencapai bidang bintang kepala naga, pikiran Chu Xingyun bergerak cepat, dan menara guntur api 9 hari dengan cepat menjadi lebih kecil. Dari 3 hingga 300 mil panjang dan lebarnya, itu telah dikurangi menjadi hanya 36 cm, yang dapat dipegang di tangan Anda. Menara api guntur 9 hari, serta Kaisar Kecoa yang mulia, Kaisar Serakah yang serakah, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, ke ruang dimensi. Adapun Huli, sejak kumbang bintang muncul, Chu Xingyun segera memasukkannya ke dalam ruang dimensi untuk menghindarinya dari cedera yang tidak sengaja. Setelah mengatur semuanya, Chu Xingyun menerobos ruang dimensi, meninggalkan lautan bintang, dan memasuki langit berbintang di gurun utara. Saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di ruang di dalam Dragon Head Star besar. Dengan acuh tak acuh melirik, Chu Xingyun melangkah keluar, dan langsung mencapai teleportasi Arai Spirit Star Naga. Dengan lambaian tangan kanannya, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, Xiong Da, Xiong Er, Yuan Hong, dan Niu Ram semuanya dibebaskan.
Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, di waktu berikutnya, Anda bebas untuk pindah ke sini. Saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, 1 bulan lebih cepat, 3 bulan lebih lambat, dan saya pasti akan kembali. Di hadapan penjelasan Chu Xingyun, semua orang setuju dengan gembira. Di bawah kepemimpinan Kaisar Serakah, kelompok itu pergi dengan cepat. Melihat semua orang pergi, Chu Xingyun menyalakan arai roh teleportasi dan dengan cepat menemukan posisi Venus. Cahaya biru menyala, dan sosok Chu Xingyun menghilang pada arai teleportasi. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di dalam Venus, dunia inti bumi yang besar. Dari kejauhan, sebuah pagoda kuno yang tinggi berdiri dengan bangga di dunia besar yang berpusat pada bumi ini. Menara tinggi ini terlihat sangat mirip dengan Nine Sky Thunderfire Tower, bentuk dan strukturnya hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah, yang satu terbuat dari kayu dan yang lain terbuat dari logam. Chu Xingyun sedang menonton, dan suara keraguan terdengar. Saat berikutnya, Kepala Besar Thunderfire 9 hari keluar dari kehampaan dan menatap menara Baikau di kejauhan dengan terkejut. Melihat bingung pada Thunderfire 9 hari, Chu Xingyun berkata, mengapa, apakah Anda juga berpikir bahwa bangunan 100 rumput ini sangat mirip dengan menara guntur 9 hari Anda? Dengan senyum masam, Thunder Vulcan Dragon 9 hari berkata ini mirip, tetapi ini adalah salah satu dari 3 menara surga dan manusia bumi. Itu terbuat dari batang kayu bawaan. Surga, bumi, 3 menara. Mendengar nama itu, pandangan melintas di mata Chu Xingyun. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Jiutian Thunderfire Dragon dengan sabar menjelaskan. Waktu kelaparan, leluhur iblis dari klan iblis menggunakan batu kacau bawaan untuk mencium emas hitam bawaan dan memperbaiki menara api guntur. Nenek moyang naga dari klan naga menggunakan batang kayu bawaan untuk memperbaiki menara Tongtian. Nenek moyang setan dari balap iblis menggunakan lava bawaan jauh di dalam bumi untuk memperbaiki menara iblis. Setelah jeda, naga vulkan guntur 9 hari berkata, 3 menara mewakili tuan dari 3 leluhur besar, dan memiliki kekuatan besar. Bahkan pertempuran kehancuran dunia tidak dapat menghancurkan mereka. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa 3 menara surga, bumi dan bumi tidak terkait dengan material, tetapi dengan identitas 3 leluhur. Mengangguk kepalanya, Jiutian Thunder Fire Dragon mengakui pernyataan Chu Xingyun. Waktu kelaparan, klan iblis memegang langit, jadi, pagoda iblis adalah menara langit. Suku naga bertanggung jawab atas 4 lautan dan hidup di antara langit dan bumi, jadi menara Tongtian ini adalah menara manusia. Iblis bertanggung jawab atas bumi, jadi menara pemurnian iblis di tangan iblis adalah menara bumi. Mendengarkan kata-kata naga api guntur 9 hari, Chu Xingyun mengerutkan kening, ini tidak benar, apakah Anda tidak mengatakan di depan Anda, apakah menara guntur 9 hari ini adalah harta nenek moyang setan? Mengangguk kepalanya, Jiutian Thunderfire Dragon berkata, tidak ada yang salah, pada kenyataannya, leluhur iblis dan leluhur iblis, hanya bertukar sedikit. Menara langit leluhur iblis adalah menara api guntur 9 hari, tetapi memperkuat menara api guntur 9 hari membutuhkan banyak emas. Seperti kita ketahui, emas terkubur di bawah bumi, dan bumi bertanggung jawab atas iblis. Menara leluhur-leluhur iblis adalah menara iblis, dan ancaman terhadap klan iblis terlalu besar. Oleh karena itu, untuk menghindari banyak kerusakan dari klan iblis, leluhur iblis maju dan bertukar dengan klan iblis, dan menggunakan menara api guntur 9 hari untuk menukar menara pemurnian klan iblis. Akibatnya, 9 hari menara guntur jatuh ke tangan iblis, dan setelah sejumlah besar emas dimurnikan, kekuatannya meningkat secara linear. Menara pemurnian iblis jatuh ke tangan leluhur iblis, yang khusus digunakan untuk menghukum pemberontakan leluhur iblis, memurnikan sejumlah besar binatang iblis, dan kekuatannya secara alami gila. Sedangkan untuk tangan Longzhu, pagoda Tongtian yang dibangun oleh kayu bawaan ada di tangan Longzhu sampai Perang Dunia Kedua. Mendengarkan kata-kata naga api guntur 9 hari, Chu Xingyun mengangguk sambil berpikir. Pada awalnya, pagoda Tongtian, yang merupakan pagoda kuno yang dikenal sebagai Baikau Chonglou, terletak di sebuah pulau terpencil di tengah lautan luas. Sekarang saya ingin berpikir bahwa pulau yang terisolasi, jauh di laut dan dalam, jelas dalam lingkup pengaruh ras naga. Memikirkan hal itu, Chu Xingyun berkata, oh, 3 menara ini, apakah mereka terkenal di zaman gurun? Untuk apa mereka? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Jiutian Thunder Vulcan Dragon berkata, 3 menara kuno memiliki poin berguna. Pertama-tama, 3 menara ini memiliki pertahanan super, yang dapat dianggap sebagai kapal terbang kosong. Selain bisa membuat kapal batal, menara guntur 9 hari dapat menggunakan guntur untuk meredam fisik, sehingga beku tersebut memiliki pertahanan dan kekuatan yang lebih kuat. Mendengar naga api guntur 9 hari, Chu Xingyun mengangguk. Memang, alasan mengapa Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er dikirim ke menara Thunderfire pada waktu itu adalah untuk menggunakan kekuatan 9 hari guntur untuk meredam kulit dan tendon mereka. Fungsi terbesar dari menara petir. Berpikir tentang hal itu, 9 hari guntur naga melanjutkan, adapun menara pemurnian iblis itu ditujukan untuk jiwa dewa, yang secara khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan roh dan kekuatan jiwa.
Jika Anda mengatakan bahwa menara petir 9 hari adalah kulit, otot, dan tulang. Kemudian, roh, jiwa, dan kesadaran Tuhan adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki menara iblis. Sedangkan untuk akhirnya, pagoda Tongtian, terbuat dari kayu yang dibuat secara kongenital, digunakan sebagai kapal terbang dan untuk pertahanan. Yang paling penting adalah menyingkat kekuatan Tao. Jika Anda makan kaisar emas Jindan, Anda akan bisa mendapatkan wawasan ke surga dan menjadi kaisar yang luar biasa. Menara api unggun menyaring tubuh, memurnikan menara iblis yang memurnikan jiwa, dan menara Tongtian dapat membiarkan orang melangkah ke langit dalam satu langkah, langsung menyentuh surga. Setelah mendengarkan pengenalan naga api guntur 9 hari, Chu Xingyun tampak terpana. Menara kereta api guntur, menara iblis yang memurnikan jiwa. Pagoda Tongtian, di bawah integrasi 3 menara, dapatkah itu dicapai secara langsung Tianzun? Melihat tatapan ngeri Chu Xingyun, Jiutian Thunderfire Dragon berkata, jangan kaget, pada kenyataannya, semua makhluk leluhur berada di luar keberadaan Tianzun. Meskipun yang mulia surgawi abadi, jika bahkan avenue itu rusak, maka perlindungan avenue itu hilang, dan bahkan yang mulia surgawi akan mati. Alasan mengapa Tianzun tidak mati hanyalah untuk menjepit jiwa di jalan. Jika jalan itu tidak hancur, Tianzun tidak akan mati. Tetapi semua jalan runtuh, dan roh penguasa surgawi tidak punya tempat untuk percaya. Justru karena keberadaan 3 menara surga, bumi dan manusia, maka karakteristik klan iblis, dan klan naga secara bertahap muncul. Di antara mereka, klan iblis pandai sihir hitam, dan ini adalah manfaat terbesar pemurnian jiwa. Ras-ras setan kuat, dan ini adalah hasil dari latihan fisik. Adapun klan naga, angin dan hujan, awan dan kabut, dan ini adalah kekuatan magis yang telah menyentuh langit dan bumi untuk waktu yang lama. Saat mengobrol, penampilan Chu Xingyun dan Nine Sky Thunderfire Dragon menarik perhatian prajurit iblis. Segera, sejumlah besar prajurit iblis, yang mengendarai mesin terbang emas, berkerumun di sekitar. Pada saat yang sama, lebih dari 300 biksu ras manusia mengenakan jubah merah muncul di depan Chu Xingyun di bawah kepemimpinan 2 gadis. Jauh, Chu Xingyun tersenyum dan memanggil nama kedua gadis itu. Awalnya, Chu Xingyun berniat membawa mereka ke lautan bintang. Namun, kemudian dianggap bahwa pemurnian planet emas murni ini tidak terlepas dari bantuan Legiun Api. Setelah melihat Chu Xingyun begitu lama, Blixing dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi mata mereka merah. Meskipun dia telah mengatakan pada dirinya sendiri, Chu Xingyun akan baik-baik saja. Tapi di dalam hati, Lailak dan Ding Ning tahu bahwa Chu Xingyun mungkin tidak akan pernah kembali. Di lautan bintang-bintang, ada yang sangat berbahaya, 10 masuk, 9 tidak pernah keluar lagi. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah hanya beberapa tahun, Chu Xingyun kembali ke sini. Membuka tangannya dengan lembut, Chu Xingyun ingin memeluk Lailak dan Ding Ning, masing-masing. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa lengan Chu Xingyun baru saja dibuka, dan Lailak dan Ding Ning, putus asa, bergegas kiri dan kanan, dan jatuh ke lengan Chu Xingyun. Dengan lembut menepuk bahu dupa Lailak dan Ding Ning menghindar, menyeka air mata, sambil menatap Chu Xingyun dari waktu ke waktu, wajah malu-malu. Setelah melepaskan Clove dan Ding Ning, Chu Xingyun menoleh dan menatap Marshal Demon dan 3000 Demon Warriors. Sejak kontak pertama dengan klan iblis telah mengikuti Chu Xingyun dengan loyalitas dan merupakan mitra paling dipercaya Chu Xingyun. Dalam hal pemerintahan, ada ratu sihir dan 3000 putri iblis, dan Chu Xingyun tidak pernah perlu khawatir. Dalam pertempuran, ada Marshal Demon dan 3000 setan akan ada di sana, dan Chu Xingyun tidak pernah perlu terganggu. Terutama setelah pertempuran kecoa di dunia alam semesta, seluruh iblis telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Meskipun kekuatan individu dibatasi oleh ras dewa, klan iblis tidak pernah bisa bersaing dengan iblis. Bahkan dibandingkan dengan biksu manusia, klan iblis juga tidak memiliki kehadiran roh bela diri, yang membuatnya tidak mungkin menjadi ras pertempuran. Bahkan di medan perang kuno, iblis tidak dapat mengumpulkan jiwa perang, menggunakan tulang roh untuk memperkuat tubuh pertempuran, dan bahkan tidak dapat melengkapi pakaian jiwa. Tidak ada darah, tidak ada tubuh iblis, dan tidak ada roh bela diri. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan individu, iblis sama sekali tidak layak disebut. Seorang kaisar manusia dapat sepenuhnya bertarung melawan ratusan kaisar klan iblis pada saat yang sama tanpa jatuh, dan bahkan dapat membunuh secara massal kaisar klan iblis. Klan iblis memiliki ranah, tetapi tidak ada darah, tubuh iblis, dan roh bela diri. Klan iblis memiliki tubuh kecil, kekuatan kecil, dan bahkan pertahanan tidak signifikan, jadi, hampir tidak memiliki kemampuan tempur. Semua ini adalah bakat rasial yang tidak dapat diubah di masa depan. Namun, secara umum, jalan itu adil. Meskipun iblis lemah dan tidak cocok untuk bertempur, kecerdasan mereka sangat tinggi, seolah-olah mereka adalah manusia. Klan iblis memiliki kebijaksanaan super tinggi, serta kemampuan belajar yang sangat baik dan kemampuan kreatif, dan pekerja keras, dan sangat rajin belajar. Yang paling penting adalah bahwa klan iblis memiliki sifat dan kesetiaan yang baik. Setelah ditentukan, itu adalah 9 kematian tanpa penyesalan.
Saat itu, Ratu Iblis dan 3.000 Iblis, Marshal Demon, dan 3.000 Jenderal Iblis. Mereka semua bersumpah untuk mengabdikan hidup mereka untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun sama sekali tidak memikirkan sumpah yang sama. Setelah semua sumpah yang serupa pada kenyataannya, klan Iblis juga menghormati Kaisar Abisal. Dalam keinginan Chu Xingyun, sumpah ini hanyalah pernyataan formatif kesetiaan. Tetapi pada kenyataannya, Ratu Iblis dan Marshal Iblis, 3.000 selir setan, dan 3.000 Jenderal Iblis, tetapi mereka benar-benar mengabdikan segalanya untuk Chu Xingyun, dan tidak akan pernah menyerah selamanya. Dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, ia pernah memiliki banyak bawahan dan jenderal, baik dalam ras manusia, ras Zek, atau ras iblis, mereka telah membentuk pasukan besar. Tapi kesetiaan sejati Chu Xingyun benar-benar dipercaya, tetapi hanya keluarga iblis. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun secara kasar memahami situasi planet emas. Meskipun waktu telah berlalu beberapa tahun, tetapi, semuanya di sini, secara umum, tidak banyak berubah. Planet emas ini terlalu besar untuk dilebih-lebihkan. Meskipun ada Sister Lilac dan Ding Ning, serta 365 anggota Flame Legion, peleburan Golden Planet bukanlah masalah, tapi intinya adalah bagaimana cara mencium dan apa yang dilebur. Tanpa ide dan desain yang nyata dan dapat diandalkan, jika Anda melakukannya dengan terburu-buru, Anda hanya akan mendapatkan hasil 2 kali dengan separuh usaha, dan bahkan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Tapi sekarang, semuanya sudah tidak penting lagi, tidak perlu terus diperbaiki. Menara api guntur 9 hari dilepaskan secara langsung, dan saudari Lilac dan Ding Ning memimpin 365 anggota Flame Legion untuk bekerja sama. 9 hari Thunderfire Naga memimpin situasi keseluruhan. Seluruh planet emas akan sepenuhnya disempurnakan untuk memperbaiki dan memperkuat menara Thunderfire 9 hari. Adapun Marshal Demon, 3.000 Demon General, dan 6 juta pejuang prajurit Rune, mereka semua memasuki Baikao Chonglou. Selanjutnya, Chu Xingyun akan mengendalikan Baikao Chonglou dan kembali ke dunia Qiankun dan dunia roh sejati. Perjalanan. Ada banyak alasan untuk kembali ke dunia alam semesta dan semangat sejati. Namun secara umum, ada 3 poin. Poin pertama adalah bahwa Chu Xingyun akan mengirim elit manusia dari alam semesta dan dunia nyata ke medan perang Taiko, bergabung dengan gerbang abadi Suantian, dan mendedikasikan kekuatannya untuk kebangkitan ras manusia. Poin kedua adalah bahwa Chu Xingyun akan kembali ke dunia roh nyata sekali untuk mendapatkan produk khusus dari dunia roh nyata dan melihat apakah itu dapat membantu ras manusia. Poin ketiga, setelah mempelajari 3 menara langit dan bumi, Chu Xingyun menduga bahwa menara Dewa Api Bumi di kota Nanming dan Akademi Nanming sangat mungkin menjadi menara iblis di 3 menara langit dan bumi. Menurut Naga Api Guntur 9 hari, menara pemurnian iblis itu dibuat oleh leluhur iblis, dan itu khusus digunakan untuk meremajakan pagoda iblis. Menara iblis pemurnian terbuat dari lahar bawaan, dan mengkhususkan diri dalam pemurnian jiwa. Menengok ke belakang sekarang, bukankah menara Dewa Api Bumi di Akademi Nanming tidak hanya membawa jiwa manusia ke dalamnya, memasuki medan perang lava, dan terus-menerus berjuang untuk memperkuat jiwa para dewa dan meningkatkan bakat api dan kekuatan supernatural. Dan, di istana bawah tanah di bawah Fire God Tower, akumulasi sejumlah besar api kimia bukanlah sumber api yang paling murni yang dipadatkan oleh menara iblis. Yang paling penting adalah, dari segi penampilan, menara Dewa Api Bumi sangat mirip dengan menara api Guntur Jiutian dan Baikao Chonglou. Kecuali untuk bahan yang berbeda, gaya yang berbeda, dan warna yang berbeda, ketiga menara kuno ini semuanya memiliki ketinggian 9 lantai dan hampir identik bentuknya. Meskipun hanya tebakan, Chu Xingyun tahu bahwa setidaknya ada kemungkinan lebih dari setengah, bahwa menara Dewa Api Bumi adalah menara iblis pemurnian di 3 menara surga, bumi dan manusia. Adapun mengapa itu sangat kebetulan, menara pemurnian iblis dan pagoda Tongtian ada di dunia Qiankun, yang sebenarnya sepenuhnya bisa dimengerti. Menara Tongtian di tangan klan naga adalah normal di mana-mana, yang mungkin murni kebetulan. Menara pemurnian iblis, yang dikenal sebagai menara Herring Bumi, mungkin diperoleh oleh Kaisar Tianyi dari medan pertempuran menengah Taiko, dan kemudian dibawa ke dunia surga dan bumi. Adapun menara api 9 hari di tangan Chu Xingyun, itu diperoleh dari medan perang utama Taiko dan merupakan hadiah dari Taiko Will. Karena 3 alasan ini, Chu Xingyun harus kembali. Oleh karena itu, Chu Xingyun menyerahkan menara api guntur 9 hari kepada Kaisar Serakah. Dan akan menjadi kecoa Kaisar Zun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong Er, dan Sister Lilac, dan 365 api. Semua tinggal bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan planet emas. Pada waktu berikutnya, 9 hari Guntur Naga akan memperbaiki planet emas ini untuk memperbaiki dan memperkuat menara Guntur 9 hari. Pada saat bersamaan, Chu Xingyun menempatkan 6 juta prajurit klan iblis, 3.000 putri iblis, dan marsal iblis ke Baikao Chonglou, dan melaju melewati arah dunia roh sejati dengan kecepatan penuh. Tentu saja, Hu Li secara alami menolak untuk meninggalkan Chu Xingyun dan terus bersembunyi di ruang dimensi Chu Xingyun. Di mana Chu Xingyun berada, dia adalah tempat. Namun, Hu Li tidak menganggur untuk sementara waktu.
Huli, yang lahir di medan perang Suire Junior, memiliki kekuatan Kaisar Zun, tetapi ia tidak memiliki ranah Kaisar Zun. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda harus menguasai jalan surgawi dan memegang hukum jalan surgawi. Namun, jalur surgawi dari medan perang utama Taiko dikendalikan oleh kehendak Taiko, dan tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan. Adapun hukum surga dan Dao di medan perang utama Taiko, apalagi, siapapun yang berani menyentuh Taiko akan menghancurkan. Oleh karena itu, meskipun Huli memiliki jiwa perang, memperkuat tubuh perang, dan memiliki kostum jiwa, pada kenyataannya, keadaan sebenarnya bukanlah kaisar-kaisar paling banter itu adalah puncak Kaisar Wu. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Huli telah berkonsentrasi pada budidaya, dan berusaha untuk menjadi master kelas kaisar yang sesungguhnya, daripada hanya memiliki kekuatan tempur dari kelas kaisar. Belum lagi bagaimana pasukan klan iblis sibuk di Baikao Chonglou. Belum lagi bagaimana Huli bekerja keras dan Chu Xingyun dan semangat Bai Chao Zonglou, Jiu Sedir bertemu lagi. Setelah setengah bulan, Chu Xingyun mengendalikan Baikao Chonglou dan mencapai dunia Thor. Alasan untuk bergegas ke dunia Thor adalah karena ada saluran dimensi yang telah dibuka di sini, dan Anda dapat langsung kembali ke dunia roh nyata, yang menghemat terlalu banyak waktu bagi Chu Xingyun. Sepanjang jalan ke dunia Thor, segera setelah dia memasuki atmosfer, avatar Kaisar Dewa Guntur Surga memperhatikan kedatangan Chu Xingyun. Pertama kali muncul di depan Chu Xingyun, Guntur Dewa Surga Kaisar menatap Chu Xingyun dengan terkejut, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak pernah memasuki lautan bintang, atau apakah Anda masuk dan keluar lagi? Menghadapi pertanyaan dari Thor God Emperor, Chu Xingyun tersenyum ringan, aku masuk dan keluar lagi. Selanjutnya, aku berencana untuk pergi ke medan perang menengah Taiko. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Thor Divine Emperor tersenyum dan berkata, ternyata begini, saya mengerti. Anda ingin kembali ke kota asal Anda untuk melihat. Di antara kata-kata, Thunder God Tiandi mengambil Chu Xingyun dan bergegas ke arah teleportasi besar lagi. Dari ruang dimensi, sejumlah besar kristal spasial dikeluarkan dan tertanam dalam arai roh teleportasi. Kembali saat ini, Chu Xingyun membeli banyak spar di rumah lelang medan perang junior Taiko, kalau dia membutuhkannya sekarang, dan itu kebetulan berguna. Segera instalasi spatial kristal selesai, dan Chu Xingyun langsung membuka saluran dimensi yang telah dibuka sebelumnya, dan dia bergegas ke arah dunia roh sejati. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, Void Dharma tubuh Chu Xingyun lebih dari 1000 kali lebih kuat. Terutama dengan bantuan jiwa perang, Chu Xingyun dapat menarik kekuatan jalan, dan energinya tidak terbatas. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun, tetapi juga memiliki waktu luang untuk memperkuat saluran dimensi ini. Setelah penguatan Chu Xingyun, saluran dimensi ini bisa bertahan setidaknya 1000 tahun. Memang lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, bahwa saluran dimensi tidak panjang, tepat setelah ruang dilipat, garis pendek yang menghubungkan dua titik. Oleh karena itu, hanya butuh lebih dari 100 waktu menarik bagi Chu Xingyun untuk melintasi seluruh saluran dimensi dan kembali ke dunia roh sejati. Begitu dia meninggalkan saluran dimensi, Chu Xingyun ditemukan oleh jalur surgawi dari dunia roh sejati. Merasakan sentimen sukacita dari dunia roh sejati, Chu Xingyun juga sangat bahagia. Ada seorang pengembara yang telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun dan kembali ke kota asalnya dengan gembira. Namun, apakah itu Chu Xingyun atau semangat sejati, mereka tidak terbiasa bertele-tele. Oleh karena itu, Chu Xingyun adalah yang pertama sederhana. Dia menjelaskan pengalaman periode baru-baru ini ke semangat yang benar, dan kemudian menjelaskan secara rinci rencananya sendiri untuk kembali saat ini. Mendengar dari Chu Xingyun, dia ingin membawa umat manusia ke lautan bintang dan menjadikan manusia yang tertinggi. Menjadi penguasa lautan bintang-bintang, kehendak roh yang benar hampir bahagia. Apakah ini tidak berarti bahwa dunia tidak akan memiliki emosi, dan itu tidak akan gila, jika tidak tsunami itu, gempa bumi itu, letusan gunung berapi itu, dari mana datangnya, dan mengapa? Dengan senang hati, ketika Chu Xingyun meminta produk khusus dari dunia roh nyata, roh yang sebenarnya tidak ragu, dan langsung menyerahkan dunia kecil kepada Chu Xingyun. Dunia kecil ini sangat mirip dengan yang Qian Kun Kun akan serahkan kepada Chu Xingyun. Terlepas dari ukuran atau bentuknya, hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ditanam di ruang ini bukan tetao, tetapi 3000 pohon persik datar. Ras manusia di dunia roh sejati berevolusi dari kera Taiko, dan makanan favorit kera Taiko adalah pantao secara alami. Sebagai produk khusus dari dunia roh sejati, buah persik datar ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa konsumen. Meskipun kekuatan roh dan kekuatan jiwa bukanlah satu, mereka saling melengkapi dan tak tergantikan. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun untuk sementara mengintegrasikan dunia kecil itu ke lantai 9 Baikao Zonglou. Dengan cara ini, segera setelah Anda memasuki lantai 9 Baikao Zonglou, Anda dapat melihat dunia kecil itu dan 3000 pohon persik datar itu. Chu Xingyun sangat senang dan sangat puas dengan panen ini.
Anda harus tahu bahwa mulai sekarang, Chu Xingyun dalam keadaan keberanian dan semangat, dan yang paling penting adalah memperkuat kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Selama roh dan jiwa kuat sampai tingkat tertentu, mereka dapat melampaui alam pedang jiwa dan memasuki alam pedang Yuan. Tetapi untuk saat ini, alam pedang Yuan masih terlalu jauh, tetapi secara umum, dengan 3.000 pohon persik datar ini, kekuatan spiritual Chu Xingyun telah meningkat dan akhirnya ada harapan. Setelah mengintegrasikan dunia kecil ke dalam Baikao Chonglou, Chu Xingyun dan kehendak roh yang sebenarnya dibahas untuk sementara waktu, dan kemudian, dengan bantuan kehendak roh asli, arai roh teleportasi raksasa dibangun di tempat rahasia yang dikelilingi oleh gunung yang berat. Melalui arai roh teleportasi ini, Anda dapat memasuki saluran dimensi yang baru saja diperkuat Chu Xingyun dan mencapai dunia Thor. Setelah memasuki dunia Thor, Anda dapat membeli kapal perang Thor dan menuju ke arah lautan bintang. Adapun cara mencapai bintang kepala naga, cara mendapatkan kualifikasi untuk memasuki lautan bintang, dan cara mencapai medan perang junior Taiko, semua ini hanya dapat dicapai dengan kekuatan dan kebijaksanaan ras manusia sendiri. Bukan tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk membantu, tetapi umat manusia ingin bangkit, banyak kesulitan yang harus diatasi oleh umat manusia. Begitu Chu Xingyun membantu, dalam waktu singkat meskipun memiliki manfaat besar bagi umat manusia, dalam jangka panjang, ini jelas berbahaya dan tidak menguntungkan. Selain itu, Chu Xingyun tidak lebih dari semua orang, karena dia bisa melakukannya, tidak masuk akal bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Setelah teleportasi didirikan, Chu Xingyun diam-diam melihat semua kepala ras manusia. Pada saat ini, di dunia roh sejati, hal yang paling terpercaya untuk Chu Xingyun adalah Patriark Pavilion Wanjian, Sui Qianyu, dan 7 murid Chu Xingyun. Tidak peduli Sui Qianyu, atau 7 murid, mereka semua adalah anggota Pavilion Wanjian. Karena itu, setelah diam-diam melihat Sui Qianyu, Pavilion Wanjian termasuk dalam gerbang abadi Suantian. Mulai saat ini, Pavilion Wanjian bukan lagi Pavilion Wanjian yang lalu, tetapi berada di bawah Departemen Gerbang Abadi Suantian dan bertanggung jawab atas Departemen Kendo. Sekarang gerbang gunung telah didirikan, itu adalah keluarga sendiri, dan manfaatnya pasti akan tertinggal. Chu Xingyun diam-diam, meninggalkan pesanan perunggu untuk Pavilion Wanjian. Dengan tatanan perunggu, Anda secara alami dapat masuk dan meninggalkan lautan bintang. Dalam menghadapi perintah perunggu, bahkan taring kaisar palsu dari Dragon Head Star harus dihormati. Urutan perunggu ini diperoleh dari jenazahnya setelah memenggal pengganggu. Ini mewakili identitas dan status yang tinggi, dan tidak semua orang mampu membelinya. Dengan tatanan perunggu ini, anak-anak Pavilion Wanjian dapat bergegas ke dunia Thor dengan arai teleportasi kapan saja. Di dunia Thor, setelah membangun kapal perang bintang Anda sendiri, Anda dapat bergegas ke Dragon Head Star, memasuki lautan bintang, dan bergegas ke medan perang utama Taiko sepanjang jalan. Jika demikian, masih ada kecelakaan, jika terkubur di lautan bintang, maka Chu Xingyun tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun apakah Thor World akan menolak untuk membangun kapal perang Thor untuk umat manusia, apakah itu akan berbahaya bagi umat manusia, tetapi Chu Xingyun tidak khawatir sama sekali. Dewa Guntur Dewa Kaisar sekarang berada di medan perang menengah Taiko, dan segera Chu Xingyun dapat bertemu dengannya. Chu Xingyun percaya bahwa selama Kaisar Dewa Guntur tidak bodoh, dia tidak akan pernah berani menjadi musuh Chu Xingyun. Kalau tidak, Kaisar Guntur Dewa tidak akan mati, seluruh dunia Dewa Guntur harus dikubur bersamanya. Pada bulan berikutnya, Chu Xingyun diam-diam bertemu orang tuanya, putrinya, dan sekelompok teman di masa lalu. Dengan mobilisasi Chu Xingyun, semua orang bekerja keras untuk memasuki lautan bintang. Mulai sekarang, ada 2 cara untuk memasuki lautan bintang. Yang pertama adalah mengulang rute Chu Xingyun tahun ini, dan untuk terus melanjutkan, ia secara alami dapat mencapai lautan bintang. Namun, jika Anda ingin memasuki lautan bintang, Anda harus mendapatkan sertifikat langit berbintang. Jika Anda ingin mendapatkan sertifikat langit berbintang, Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi tahunan. Saya tidak akan mengatakan banyak tentang kekejaman kontes. Singkatnya, bahkan beberapa tahun yang lalu, bahkan tim yang dipimpin oleh Chu Xingyun dan Yuan Hong dan Niu Nang adalah wakil. Cara kedua adalah secara alami untuk bergabung dengan Pavilion Wanjian di bawah komando gerbang Suantian Xian dan mengikuti pasukan besar Pavilion Wanjian. Jika Anda tidak mengumpulkan kekuatan semua orang dan hanya mengandalkan satu orang, bagaimana Anda bisa membeli kapal perang bintang? Anda tahu, bahkan jika Anda melebur dunia roh sejati, Anda tidak mampu membeli kapal perang Thor besar. Sebulan kemudian, Chu Xingyun harus meninggalkan dunia roh asli dan pergi ke dunia Qiankun. Sebelum pergi, Chu Xingyun memanggil Wu Jingsui, Lei Yinghuang, dan Mo Wanggong. Selama beberapa tahun terakhir, Kaisar Lei Ying telah sepenuhnya mengintegrasikan 3.000 pasukan Jingtian dengan dirinya sendiri. Di bawah kohesi roh-roh yang sangat jahat, kekuatan 3.000 Jing Tianjun bergabung dengan darah Wu Jing. Memperkenalkan roh jahat yang sangat jahat dari Qi Jiao Jiao, dengan 3.000 Jing Tianjun memadatkan tubuh dan darah Wu Jing sebagai kepala naga, seluruh Jing Tianjun telah diringkas hingga batasnya.
Adapun Thunder Eagle Emperor itu benar-benar terintegrasi dengan perang harimau platinum dan menjadi keberadaan setengah manusia dan setengah kapten. Kekuatan pasukan tempur sangat luar biasa. Terutama ketika dia kembali kali ini, Chu Xingyun menyerahkan semua 3.000 dewa guntur kepada Ratu Lei Ying. Hal ini dapat diduga. Dalam waktu dekat, di Lautan Bintang dan di atas medan perang kuno, Lei Ying pasti akan menyebar legenda kaisar. Akhirnya, Mo Wanggong. Tidak seperti Chu Xingyun, selama bertahun-tahun, Mo Wanggong telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari cara Ling Kui. Dengan dedikasinya, kekuatan Mo Wanggong sendiri tidak banyak berubah sejak saat itu, dan dia masih sangat lemah. Ketika dia melihat Ling Kui yang dia ciptakan itu ratusan juta kali lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Sekarang, apa yang paling ingin diketahui Chu Xingyun adalah ketika Mo Wanggong pergi ke medan perang Taiko, dikombinasikan dengan bahan-bahan di medan perang Taiko, seberapa kuat Ling Kui akan disempurnakan. Ketiga orang ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk tetap kali ini. Chu Xingyun akan membawa ketiga orang ini bersama dan berangkat ke Lautan Bintang dan menuju ke medan perang Taiko. Masukkan Wu Jingsui, serta 3.000 Jing Tianjun, serta Lei Ying Huang dan tubuh platinumnya ke ruang dimensi. Adapun Mo Wanggong itu bahkan lebih merepotkan. Hari ini, Mo Wanggong telah sepenuhnya menyempurnakan Qi Tianfeng dan membangunnya menjadi benteng. Di seluruh benteng, ada Ling Kui di ranah 1 juta kaisar bela diri, dan Ling Kui ini, yang menghubungkan seluruh puncak Qi Tian, harus diambil oleh Mo Wanggong. Yang disebut satu orang, ada Qi Tianfeng, bahkan jika Mo Wanggong hanya memiliki satu orang, dia dapat mengendalikan 1 juta pasukan melalui Qi Tianfeng, meluncurkan pertempuran, atau bahkan merebut dunia. Setelah memuat Wu Jingsui, Lei Ying Huang dan Mo Wang ke ruang dimensi, Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan anak perempuannya, dan juga sekelompok teman, dan melaju menuju dunia Qiankun. Pada saat ini, yang paling aneh dari Chu Xingyun adalah bahwa di Akademi Nanming, adalah pagoda Herring Bumi. Apakah itu adalah menara pemurnian iblis yang dibuat oleh Mozu? Jika benar, itu benar-benar gila. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.